Nih terakhir nih, kita udah pelajarin nih semuanya nih ya. Kita recap dulu ya. Udah kenalan sedikit sama JavaScript, udah tahu hello world, udah tahu tipe-tipe data dan pendefinisiannya, udah tahu jenis-jenis fungsi dan pendefinisiannya, udah tahu perbedaan expression sama declaration, udah tahu perbedaan anonymous, named, inner, dan IIFA. Apa tuh IIFA itu tadi tuh? Immediately invoke function expression. Nah, dan kita juga udah cari tahu tentang DOM dan event. Kita juga udah cek sekilas gitu ya. Oh, ini framework lagi tren. Oh, ini library atau framework yang bisa membantu kita bikin aplikasi lebih cepat dan lebih mudah. Di terakhir kita akan mempraktekkan apa yang udah kita pelajari semua dengan membuat membuat search engine ya, bukan search engine sebenarnya, ini inputan biasa kita buat nyari data aja sebenarnya sih. Nah, ini di bagian ini kita bikin HTML sama CSS nya dulu. Oke, ini saya kecilin. Oh, dading. Ntar Visual Studio Code nya mana? Ini saya kecilin. Nah, oke, yuk. Ini DOM udah berlalu, ditutup dulu. Kita bikin tampilan sederhana, 2 file ya, index.html dan CSS saja. Misalkannya ini saya udah ada nih search engine ya, cuma saya bikin lagi aja. Praktek udah kita aja dah, praktek JS. Nah, ini bikin index.html ya, sama main.css. Ini di rename dulu. Dah. Nah, ini untuk teman-teman yang pakai Visual Studio Code, tanda seru enter. Sulap ya. Ini udah dibikin kerangkanya. Jadi sebenarnya intinya ini HTML, head, body, baru isinya ya. Nah, ini kita bisa isi titelnya misalkannya search engine apps. Nah, ini enaknya kalau Visual Studio Code ya, atau text editor lain yang autocomplete gitu. Jadi dibantu div class. Nah, kalau di Visual Studio Code class kasih titik aja, container. Dah. Kemudian di dalam container teman-teman bikin div class title. Nah, ini kelas-kelas ini kita nanti di CSS mau bikin styling aja ya. Misalkannya titelnya search engine apps. Ini saya buka dulu ya. Ini saya buka di browser. Nah, masih begini ya tampilannya ya. Jangan lupa teman-teman, ini load CSS-nya nih di sini nih. Di head, di sini style link ya kalau buat CSS. Nah, ini tinggal tulis main.css. Cara ngeceknya udah keload apa belum? Sini refresh. Di sini view page source. Di sini ada main CSS ya, klik aja. Kalau kebuka berarti dia ada. Nah, ini kan masih kosong, memang kosong kan. Nah, ini ada kan. Nah, berarti udah berhasil keload. Udah gitu doang cara ngeceknya. Kita balik lagi. Nah, udah bikin title. Kita mau bikin div lagi. Isinya kita bikin input, tipenya text. Kita bikin name-nya keyword. Kita nggak usah kasih ID dulu. Kemudian di bawahnya kita bikin 2 tombol, button dengan kelas btn, dikasih ID ya, btn search. Dah, ini kita tulis search data ya. Nah, ini kita tinggal copy karena jenisnya sama ya tombol ya. Nah, ini tinggal ganti jadi btn clear buat ngapus ntar pencariannya. Ya. Kemudian selesai div ini kita break aja buat ngasih satu space ya, kelas data. Nah, ini A aja. Nah, ini kosongin dulu jadi nggak usah bisa klik. Nah, ini isinya lorem ipsum bla bla. Nah, nanti saya bikin 3 aja, kurang lebih begini wujudnya. Nah, ini kan belum ada stylingnya ya.
Nah, kalau kita buka Google nih kan begini nih. Ada judul, inputan, 2 tombol. Judul, inputan, 2 tombol ya. Nah, kita bikin stylingnya aja nih yang sederhana nih. Ini stylingnya versi saya ya. Saya kurang terlalu pro banget lah dalam styling. Nah, bodinya kita bikin font family-nya. Nah, ini aja nih, Arial. Nah, kemudian colornya saya mau bikin 475 C6C. Ini bisa cari di color picker ya. Cari color picker online juga banyak color picker. Nah, nanti teman-teman bisa cari sini, bisa ambil heksanya, bisa copy di sini. Jadi kalau ini teman-teman bisa lihat heksanya di, nah warnanya nanti kurang lebih begini. Kita coba refresh. Nah, fontnya berubah, warnanya pun berubah. Kemudian saya nggak mau ada overflow, maksudnya nggak ada scroll ya. Jadi overflownya saya hidden di body ya. Container, yang div class container ini saya mau kasih styling flex. Sebenarnya kalau teman-teman pakai framework kayak Bootstrap yang ada call, row, itu sebenarnya main flex juga ya. Directionnya column, line item, center. Nah, jadi perubahannya adalah seperti ini. Nah, jadi semua item di line di kesenterin, ketengahin. Kemudian untuk title saya mau ngatur font size nya jadi 36 pt, dan margin nggak usah di margin dulu nih, kita gedein dulu title nya, refresh. Nah, title-nya jadi gede kan. Nah, saya mau ada jarak nih ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke atas. Saya kasih margin 3 vertical height, 3 VH ya. Nah, jadi ke atas ada margin, ke bawah ada margin, kiri kanan ada margin. Kemudian untuk inputan ini, untuk ini saya mau buat, ini teman-teman bisa styling sendiri sih, misalnya teman-teman bisa lebih bagus stylingnya, nggak masalah ya. Lebarnya 50 viewport width, viewport width, panjangnya lebar dari screennya lah gitu ya. Kemudian heightnya 5 viewport height. Nah, kita coba dulu ya. Ini panjang dan lebarnya berubah. Nah, jadi begini. Kemudian saya mau border radius itu yang border dulu ya. Bordernya 1 pixel, jenisnya solid. Solid itu garis biasa ya. Ada yang dotted itu yang strip-strip kayak titik-titik gitu. Warnanya grey. Nah, jadi begini. Kemudian saya mau diradiusin bordernya, jadi agak melingkar kayak gitu, 25 pixel. Ini kan kotak, nah jadi agak bulat gitu kan. Ini border radius. Nah, saya mau ngilangin ini juga nih, kotak oranye ini, dengan cara apa? Outline. Outline-nya jadi none, maksudnya nggak perlu ada outline. Kita refresh, kita klik, nah jadi nggak ada lagi kan yang tadi kotak sekitarnya itu outline. Kemudian saya mau margin, dia ada margin 1 viewport height, ke bawahnya ada margin, nah ke atasnya juga ada. Kemudian saya mau font ini kan kecil nih, size nya dibikin 16 pt, dan teksnya di align ke center. Ntar dulu deh, ini dulu. Nah, fontnya jadi 16, terus teksnya saya mau aligning ke center, refresh. Nah, jadi gitu. Nah, kurang lebih itu untuk inputan. Nah, untuk button kita bikin lagi stylingnya dengan cara, karena ini ada kelas button semua kan, saya pakai selektor button, titik button. Kalau CSS titik itu kelas ya, pagar itu ID. Nah, saya mau tingginya, si buttonnya tingginya saya atur 5 VH, marginnya 0,5 VH, VW. Kursornya pointer. Maksudnya apa? Ini teman-teman kalau arahin kan biasa aja nih kursornya. Tapi setelah kita refresh, nah jadi gambar tangan kayak gitu. Oke. Kemudian untuk data itu yang ini, kelas data. Saya mau atur size-nya, tentu aja kita bikin misalnya 18 pt.
saya mau tingginya, maksudnya lebarnya maksimal 50 VW supaya nggak melebihi 50 ya dia. Alignment text-nya sih buat center. Kemudian saya mau overflow secara Y-nya, yaitu apa? Vertikal ya. Atas ke bawah itu otomatis ketika datanya panjang dia auto scroll gitu ya. Maksimal height-nya 60 VH. Terakhir untuk A ini anchor yang ini. Link itu ya, link. Saya nggak mau ada decoration text-nya. Terus displaynya di block. Saya kasih padding jarak antara linknya 3 VH. Nah ini kan ada biru nih, kiri ke kanan, jadi atas ke bawah, terus ada jaraknya gitu. Udah ya. Nah misalkannya untuk tampilan kita begitu dulu. Sekian nih. Di video berikutnya baru kita buat JavaScript-nya. Thank you.